Bab 1789, Selamat tinggal yang sulit. Biasanya, waktu 1 bulan akan berlalu dalam sekejap, tapi bulan terakhir di dunia gua ini berbeda. Dalam sekejap, 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini, Wang Lin menemukan Fan Sanlu. Dia adalah selir pertama penguasa surgawi dan memiliki garis keturunan benua astral abadi. Dia bisa pergi melalui pintu dan kembali ke rumahnya. Fan Sanlu pergi, meninggalkan kapal besar itu. Wang Lin telah menyempurnakan layar utama dan dapat mengendalikannya dengan bebas. Dia memasukkannya ke dalam ruang penyimpanannya. Selama 10 hari ini, Wang Lin juga menemukan planet budidaya. Dia menggunakan kultivasinya yang kuat untuk menemukan tubuh yang baru saja mati dan kemudian mengubah tubuh tersebut. Dia memasukkan jiwa karakter minor ke dalam tubuh dan membentuk jiwa asal. Setelah melakukan ini, Wang Lin diam-diam bergerak melewati bintang-bintang sendirian. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan sedikit keengganan. Pada awalnya, rasa keengganan ini tidak seberapa, tapi saat dia berjalan melewati semua tempat yang familiar, rasa itu menjadi semakin kuat. Sambil menghela nafas, Wang Lin menghilang dari cahaya terang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di persimpangan 4 sistem bintang besar, yang merupakan lokasi alam surgawi. Dia melangkah ke alam surgawi. Saat riak bergema, perasaan ilahi Wang Lin menyebar hingga menyelimuti alam surgawi. Dia mengirimkan informasi tentang perlunya melalui reinkarnasi untuk meninggalkan dunia gua. Jika ada yang ingin pergi, kamu bisa datang dan temukan aku akan pergi setengah bulan dari sekarang. Wang Lin duduk di gunung yang dia gunakan untuk budidaya pintu tertutup dan perlahan menutup matanya. Bertahan atau pergi adalah sebuah pilihan. Wang Lin tidak mau campur tangan, dia baru saja membuka pintu. Adapun dunia luar, Wang Lin tidak tahu apakah itu baik atau buruk bagi orang-orang di dunia gua. Karena itulah dia memberi setiap orang kesempatan untuk membuat pilihan sendiri. Pada hari kedua setelah Wang Lin duduk, Si Tunan tiba. Dia melangkah di udara dengan awan putih di bawah kakinya. Dia memegang kendi anggur di tangannya saat dia menutup langkah demi langkah sampai dia berada di samping Wang Lin. Si Tunan terlihat sama seperti sebelumnya. Rambut panjangnya berkibar dan pakaiannya kasual sambil menyesap wine. Meskipun dia terlihat tenang, dia masih samar-samar mengungkapkan sedikit apa yang sedang terjadi di pikirannya. Wang Lin, katakan padaku, jika aku bereinkarnasi, apakah aku bisa menjadi raja kota fana di benua astral abadi, gumam Si Tunan. Semula ada perasaan berpisah, namun perasaan itu banyak bertebaran dengan perkataan situ. Wang Lin tersenyum sambil mengambil anggur dari Si Tunan dan menyesapnya. Jika aku benar-benar kebetulan bereinkarnasi menjadi raja, jangan temukan aku terlalu cepat. Tunggu sampai aku menikmati seumur hidup sebagai raja sebelum menemukanku. Si Tunan memandang Wang Lin dan tersenyum. Kamu telah memutuskan. Wang Lin memandang Si Tunan. Si Tunan adalah teman dan gurunya. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal, kenangan lebih dari 2000 tahun terulang kembali di benak mereka. Saya sudah memutuskan. Dengan bakat orang tua ini, sayang sekali jika tidak merusak tempat itu. Saya seharusnya jauh lebih bahagia di sana. Si Tunan tertawa. Dia benar-benar merasa nyaman. Kita bisa hidup bebas dan melakukan apa yang kita inginkan di benua astral abadi. Bukankah itu menyenangkan? Si Tunan mengambil kembali kendi anggur dari Wang Lin dan menyesapnya.
Wang Lin dengan tenang memandang si Tunan. Tatapan mereka bertemu, dan setelah sekian lama, si Tunan menghela nafas. Dasar bocah nakal, sebaiknya jangan lupa datang dan temukan aku. Sialan, reinkarnasi, orang tua ini sebaiknya bereinkarnasi menjadi raja. Saat situ menghela nafas, Wang Lin mengangguk. Jika aku tidak mati, aku pasti akan menemukanmu. King Sui adalah orang kedua yang menemukan Wang Lin, dan di sampingnya ada kupu-kupu merah. Ayah dan anak perempuannya datang bersamaan. Mereka muncul dari kehampaan dan mendarat di samping Wang Lin. King Sui tidak banyak bicara. Dia berdiri di sana mencari beberapa saat, dan tidak mengatakan apapun. Di sampingnya, kupu-kupu merah menatapnya dengan mata agak merah. Tampaknya sesuatu yang tidak diketahui Wang Lin telah terjadi ketika mereka membuat keputusan. Han Yan, pasti ada metode bagimu untuk kembali ke benua astral abadi. Maka keluarga kita akan bersama lagi. Tatapan King Sui tertuju pada kupu-kupu merah dengan cinta kebapaan di matanya. Selain situ, King Sui, dan Red Butterfly, orang keempat yang datang adalah 13. Pemikiran 13 sangat sederhana. Sebagai murid Wang Lin, dia harus mengikuti Wang Lin meskipun melalui pedang dan api, atau bahkan melalui reinkarnasi. Dalam hatinya, gurunya seumur hidup akan menjadi gurunya bahkan melalui reinkarnasi. 13 duduk dengan tenang di belakang Wang Lin. Kepribadiannya jauh lebih tenang dari sebelumnya. Niat membunuhnya sebagian besar telah hilang dan tersembunyi dengan baik di dalam tubuhnya. Dia tidak mengungkapkan satupun. Waktu perlahan berlalu seperti ini. Beberapa orang lagi datang dari segala penjuru alam surgawi dan duduk di belakang Wang Lin. Mereka memilih untuk pergi. Pada hari ke-9 setelah Wang Lin kembali ke alam surgawi, Li Qianmei datang. Mengenakan gaun putih, dia terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya. Dia tampak sedih, tapi dia dipenuhi dengan tekad dan ketekunan. Di hadapan Wang Lin, Li Qianmei menyembunyikan kesedihannya sendiri. Li Qianmei menggigit bibir bawahnya dan bertanya dengan lembut, "Haruskah aku pergi?" Wang Lin membuka matanya dan menatap Li Qianmei untuk waktu yang lama. "Haruskah aku pergi?" Li Qianmei bertanya dengan lembut sekali lagi, tapi suaranya mulai bergetar. Wang Lin memandang Li Qianmei. Dia melihat ketidakberdayaan Li Qianmei, melihat perjuangan batinnya, seperti perjuangannya sendiri. Kata-kata dari masa lalu bergema di telinganya sekali lagi. "Haruskah aku pergi?" Li Qianmei tersenyum. Tangannya yang seperti batu giok memegangi rambutnya dan dia berbalik untuk pergi. Wang Lin meraih tangan Li Qianmei dan suaranya bergema. "Pergi ke benua astral abadi, tunggu sampai aku menemukanmu. Sampai aku melepaskan ingatanmu yang tersegel. Bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun. Maukah kamu menunggu?" Li Qianmei berhenti dan berbalik. Dia memandang Wang Lin tetapi tidak berbicara, dia hanya mengangguk pelan. "Aku akan menemukanmu." Wang Lin memandang Li Qianmei dan dengan lembut menariknya ke sisinya sehingga dia duduk bersamanya. Saat Li Qianmei ditarik oleh Wang Lin, dua aliran air mata mengalir dari matanya. Air mata menetes dari wajahnya dan jatuh ke pakaiannya. "Ayah tidak mau pergi, dia akan tetap di sini bersama ibu. Aku tidak tahu apakah aku harus pergi atau tidak. Haruskah aku menemani ayahku ke sini atau menunggumu di benua astral abadi?" Li Qianmei menundukkan kepalanya. Di dalam hatinya, ada dua suara,
Tetapi ketika Wang Lin meraih tangannya, hanya ada satu yang tersisa. Kamu, apakah kamu benar-benar ingin aku pergi ke benua astral abadi? Li Qianmei menggigit bibir bawahnya dan menatap Wang Lin. Matanya dipenuhi kebingungan. Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Kalau begitu, kamu harus segera menemukanku. Aku akan menunggumu selamanya. Kebingungan di mata Li Qianmei menghilang dan digantikan dengan tekad. Waktu perlahan berlalu. Hanya ada 3 hari tersisa dari 15 hari Wang Lin akan tetap berada di alam surgawi. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang yang dikenal Wang Lin datang, tetapi mereka yang memilih untuk pergi jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan mereka yang memilih untuk tinggal. Tidak semua orang mampu menghadapi reinkarnasi dan menghadapi hal-hal yang tidak diketahui di dunia luar. Alhasil, mereka memandang hal ini sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Guru Hong San memilih untuk bereinkarnasi, tetapi Guru South Cloud berjuang untuk sementara waktu dan memutuskan untuk tetap tinggal. Ada juga orang lain yang dikenal Wang Lin, seperti Zhang Kongli, Master Flame Spark, Del. Mereka semua memilih untuk tinggal dan tidak mau pergi. Hanya tersisa 2 hari dari periode setengah bulan. Saat itu senja dan dunia gelap, jadi orang tidak bisa melihat terlalu jauh. Orang hanya bisa melihat garis besar pegunungan. Senja memiliki keindahan tersendiri, itu seperti lukisan emas. Di dunia yang seperti lukisan ini, 3 sosok mendekat. Orang di tengah adalah seorang pria parubaya, dan penampilannya luar biasa. Dia memberi kesan usia, dia adalah King Lin. Di sampingnya ada putrinya, King Xuang, yang memiliki ekspresi dingin dan sepertinya tidak peduli sama sekali pada Zhou Yi. Zhou Yi tampaknya tidak peduli, seolah dia sudah terbiasa, dan dia tidak menyesalinya. Dia memandang King Sui dengan kerinduannya di masa lalu. Dia melihat wajah yang sama, tapi itu orang yang berbeda. Perasaan ini menimbulkan rasa sakit di hati Zhou Yi yang dapat merobek seseorang menjadi 2. Dia harus menyerah atau menerimanya. Wang Lin, putriku dan aku siap untuk pergi dan bereinkarnasi. King Lin berkata ketika dia tiba di sebelah Wang Lin. Dia berbalik untuk melihat Zhou Yi dan menghela nafas. 3 hari terakhir berlalu, Zhou Ru, Shen Gonghu, dan lainnya membuat keputusan dan mendatangi Wang Lin. Tidak banyak orang yang memutuskan keluar, kurang dari 20 orang. Di hari-hari terakhir, hujan tipis turun di alam surgawi. Mu Bingmei, berpakaian putih, berjalan melewati hujan. Wang Lin membuka matanya dan melihat ke atas untuk melihat seorang wanita yang sangat cantik memegang payung. Rambut hitam panjangnya bagaikan lukisan, dan kecantikannya yang luar biasa seakan membuat dunia sunyi selain suara hujan. Sebuah kekuatan aneh sepertinya membuat orang melupakan segalanya, dan sosok cantiknya tertutup kabut hujan. Inilah kecantikan Mu Bingmei, atau lebih tepatnya, Liu Mei. Karena saat ini, penampilan, pakaian, dan ekspresi Mu Bingmei adalah hal yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Wang Lin. Bab 1790 Kaisar Naga muncul, jalan menuju benua astral abadi terbuka. Saya harap Tuhan memiliki jalan yang aman. Mu Bingmei memegang payung sambil menatap Wang Lin melalui hujan. Kata-kata lembutnya bergema di tengah hujan, mereka sangat lembut dan sama sekali tidak dingin. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak pergi. Dia datang ke sini untuk menemui Wang Lin untuk terakhir kalinya. Siapa yang tahu kapan mereka akan bertemu lagi? Wang Lin tidak bisa menebak pikirannya.
Mo Bingmei bukanlah wanita sederhana. Karena dia telah memutuskan untuk mengatakannya, dia punya alasannya sendiri. Dia tidak mau bertanya, dan dia tidak mau bertanya. Setengah bulan berlalu di tengah hujan. Saat senja hari terakhir, hujan tampak semakin lebat dan membentuk tirai hujan. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat akhir dari dunia yang kabur ini. Wang Lin berdiri dan melangkah ke langit. Di belakangnya, semua orang yang hendak pergi terbang ke udara, berubah menjadi sinar cahaya. Mereka mengeluarkan bunga yang mempesona di tengah hujan. Berdiri di langit, Wang Lin melihat ke bawah ke bumi di bawahnya. Mo Bingmei masih memegang payung dan berdiri di sana. Sosoknya tampak di tengah hujan seolah sedang memperhatikan Wang Lin. Sosok lembut di bawah payung, gaun panjang, dan helaian rambut yang berkibar tertiup angin. Ada rasa duka dari sosok itu saat mereka berpisah. Melihat Mo Bingmei, Wang Lin merenung dalam diam. Setelah sekian lama, Wang Lin perlahan berkata, "Jika aku masih hidup, aku akan kembali." Payung Mo Bingmei diturunkan sedikit, menutupi wajahnya, dan dia dengan lembut berkata, "Jika aku masih hidup, aku akan kembali. Aku akan menyambutmu." Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan ke kehampaan. 7 esensinya diaktifkan sekaligus dan berkumpul di tangannya. Saat cahaya terpantul dari hujan, pedang kristal muncul. Pedang ini adalah perpaduan esensi Wang Lin dan kekuatan Dao kunonya, jadi kekuatannya sangat mengejutkan. Saya tidak tahu kapan saya bisa kembali ke dunia gua. Mungkin 1000 tahun, 10.000 tahun, atau lebih lama lagi. Mungkin aku tidak akan pernah kembali, aku memberikan pedang ini padamu. Hati-hati di jalan. Wang Lin menghela nafas dan melangkah ke langit. Di belakangnya, semua orang yang ingin pergi terbang menjauh. Li Qianmei kembali menatap Mo Bingmei lalu pergi. Mo Bingmei berdiri di sana dan melihat sinar cahaya yang terbang menjauh. 2 aliran air mata mengalir dari sudut matanya, dan dunia menjadi kabur di hadapannya. Saat ini, dia tampak seperti seorang istri yang mengantar suaminya pergi, berdiri di depan pintu saat sosok suaminya semakin menjauh. "Hati-hati," kata Mo Bingmei lembut, sedemikian rupa sehingga hanya dia yang bisa mendengarnya. Dia memegang pedang esensi yang ditinggalkan Wang Lin dan dengan lembut berjalan pergi di tengah hujan. Di langit, Wang Lin melihat lingkungan sekitar yang dikenalnya, dan hatinya menjadi tenang. Dia samar-samar merasa bahwa masalah di dunia gua masih jauh dari selesai. Dengan formasi di sana, kecuali seseorang seperti penguasa muncul, tidak akan ada perang lagi antara alam dalam dan luar. Meskipun beberapa dari 5 master masih hidup, mereka semua terluka parah. Dengan Dao Master Blue Dream dan Master South Cloud di sini, seharusnya tidak ada masalah. Saya punya beberapa ide lain yang perlu saya pikirkan. Jenderal Vermilion Bird telah pergi, dan jika Vermilion Bird generasi pertama di alam luar telah benar-benar terpisah dari Jenderal Vermilion Bird, maka dia seharusnya pergi. Saya hanya tidak tahu apakah Vermilion Bird generasi kedua dan yang lainnya adalah masih di sana. Wang Lin diam-diam memimpin sekelompok orang dan meninggalkan alam surgawi. Dia tidak pergi ke Tanah Jatuh. Tanah Jatuh tidak sesederhana itu. Penunjuk kompas untuk manik penentang surga. Mata Wang Lin berbinar. Ada spekulasi di hatinya, tapi sekarang bukan waktunya untuk mencarinya. Ada juga Master Scarlet Soul, yang aku lepaskan,
dan orang misterius yang sepertinya tersegel di Wind Celestial Realm yang membantuku dalam pertarunganku melawan Water. Orang ini kemudian meninggalkan Wind Celestial Realm. Saya tidak tahu di mana mereka sekarang, tapi mungkin mereka akan terpancing keluar melalui pintu yang terbuka. Ada banyak hal dan tempat yang tidak bisa dijelaskan. Wang Lin memejamkan mata sambil berjalan ke depan. Dia mengesampingkan semua keraguan dan spekulasi itu untuk mencari tahu setelah dia kembali dari benua astral abadi. Benua astral abadi bukanlah rumahku, rumahku ada di sini. Keberangkatan ini seperti seorang anak kecil yang meninggalkan rumah. Akan ada hari di mana aku kembali. Wang Lin membuka matanya, dan matanya bersinar. Jika saya tidak mati ketika saya kembali, semua misteri yang tersisa akan saya pecahkan. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin saat ini, dia bisa menjelajahi semua ini, tetapi dia tidak melakukannya. Dia meninggalkan misteri ini sebagai sesuatu untuk mengenang rumahnya. Bisa dibilang ini semacam obsesi. Dengan permasalahan yang belum terselesaikan ini, bahkan jika dia melupakan segalanya karena berlalunya waktu, dia tidak akan melupakan rumahnya. Lebih dari selusin sinar cahaya yang dipimpin oleh Wang Lin terbang melintasi bintang-bintang. Tingkat kultivasi setiap orang tinggi, sehingga mereka bergerak seperti meteor. Kecepatan Li Qianmei agak lambat, tapi dengan perhatian Wang Lin, itu tidak menjadi masalah. Ketika masih ada beberapa hari lagi sebelum batas waktu 1 bulan, Wang Lin membawa semua orang ke pintu di Alhaven. Pintu emas itu memancarkan semburan cahaya keemasan dan tampak spektakuler dari kejauhan. Pintu ini terlalu besar dan sepertinya mendukung sistem bintang. Xuan Luo sedang duduk di samping pintu, dan cahaya keemasan menyelimuti dirinya. Tekanan mengejutkan menyebar dari tubuhnya dan menyelimuti sekeliling. Saat Wang Lin dan teman-temannya tiba, Xuan Luo membuka matanya. Matanya memancarkan cahaya keemasan, dan tatapannya melewati semua orang. Beberapa hari sebelumnya, tapi tidak masalah. Orang-orang ini semua berhak untuk bereinkarnasi. Kata-kata Xuan Luo bergema di seluruh bintang. Ketika dia melihat banyaknya orang, dia sedikit santai. Jumlahnya kurang dari 20 orang, dan itu akan menghemat banyak tenaga. Dia awalnya mengira mungkin ada ratusan atau ribuan orang. Jika seperti itu, akan sulit bagi Xuan Luo. Lagi pula, semakin banyak orang, semakin sulit mantra reinkarnasinya. Jumlah orang ini adalah yang terbaik. Sebenarnya, Wang Lin tidak memberitahu semua orang bahwa orang boleh pergi, jika tidak, pasti akan ada lebih banyak orang yang ingin mencoba pergi. Alasan dia tidak melakukan ini adalah karena Xuan Luo. Wang Lin tidak ingin berhutang budi pada Xuan Luo lagi, kali ini sudah menjadi batasnya. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak stres dan melukai Xuan Luo dengan membawa terlalu banyak orang. Xuan Luo berdiri dan tangannya membentuk segel. Sistem bintang bergetar dan riak bergema ke segala arah. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh sistem bintang. Suaranya tidak terlalu kuat pada awalnya, tetapi dalam sekejap, itu seperti gemuruh yang menggelegar yang menggantikan semua suara di dunia. Kemeja besar Xuan Luo menari-nari seolah ada aliran udara di dalam pakaiannya. Rambutnya terus bergoyang. Matahari raksasa berwarna darah muncul di belakang Xuan Luo. Setelah matahari muncul, warna emas di sistem bintang menjadi redup, seolah tak mampu bersaing. Saat matahari muncul, tangan kanan Xuan Luo membentuk segel dan meraih kehampaan. Roh surgawi Kaisar Naga, aku, Xuan Luo,
memanggilmu. Suara Xuan Luo dipenuhi dengan kekuatan misterius. Saat suaranya bergema, suara gemuruh menjadi semakin intens. Riak yang tak terhitung jumlahnya muncul, diikuti oleh pusaran besar. Pusaran itu berputar dengan cepat, dan sepertinya seluruh sistem bintang akan tersedot ke dalamnya. Di dalam pusaran itu, keadaannya benar-benar gelap, seperti terhubung ke dunia lain. Saat kecepatan putaran pusaran mencapai titik tertentu, raungan naga yang menggelegar datang dari pusaran tersebut. Raungan itu dengan cepat menyebar dan berdengung di telinga Wang Lin. Mengaum, raungan itu menjadi lebih intens dan menyebar ke seluruh sistem bintang. Ekspresi orang-orang di belakang Wang Lin semuanya berubah, dan tatapan mereka terhadap Xuan Luo dipenuhi ketakutan. Raungan itu mengguncang hati Wang Lin, tetapi tubuhnya tidak bergerak saat dia menatap pusaran itu. Raungan terus keluar dari pusaran. Meskipun Wang Lin tidak bisa melihat bagian dalam pusaran itu, dia bisa membayangkan bagaimana seekor naga berjuang untuk keluar dari pusaran itu. Sesaat kemudian, ketika suara gemuruh hendak meruntuhkan sistem bintang, sebuah kepala raksasa memaksa keluar dari pusaran. Kepalanya terlalu besar untuk ditopang oleh pusaran itu. Pusaran itu runtuh dan potongan-potongannya berserakan saat gelombang kejut menyebar. Kepala raksasa itu adalah kepala naga. Ia memiliki satu tanduk dan dua kumis naga yang panjangnya ribuan kaki. Ia memiliki sisik hitam keunguan dan tatapan dingin dan sejuk. Semua ini membentuk raksasa yang akan mengejutkan siapapun yang melihatnya. Yang lebih aneh lagi adalah ujung tanduknya tidak tajam melainkan berbentuk persegi. Dari jauh, ujung tanduknya hampir tampak seperti mahkota seorang kaisar. Hanya kepalanya saja yang besarnya hampir 10.000 kaki. Saat ini, hanya kepalanya yang keluar. Naga itu memutar tubuhnya dan suara gemuruh bergema. Sepertinya itu akan keluar sepenuhnya. Naga ini adalah salah satu dari 9 senjataku, Kaisar Naga. Itu datang dari alam liar di pinggiran timur benua astral abadi. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sana, dan naga ini adalah salah satu puncak keberadaan di sana. Itu memiliki budidaya void tribulan tahap pertengahan. Saat itu, lelaki tua ini membunuhnya, mengambil jiwanya, memurnikan tubuhnya, mengambil tulangnya, dan menyempurnakannya menjadi senjata. Senjata ini adalah cambuk. Orang tua ini akan menggunakan cambuk ini untuk mencambuk hukum benua astral abadi untuk menciptakan celah bagi kalian semua untuk bereinkarnasi. Saat suara Xuan Luo bergema, tangan kanannya meraih ke arah naga. Naga itu mengeluarkan raungan dan tubuhnya keluar dari kehampaan. 20.000 kaki, 30.000 kaki, 50.000 kaki, hingga panjangnya ratusan ribu kaki. Ia tiba sebelum Xuan Luo dan dengan cepat menyusut hingga menjadi cambuk naga berwarna darah yang panjangnya sekitar 1.000 kaki. Cambuk ini memberikan tekanan yang mengejutkan. Bahkan murid Wang Lin menyusut ketika dia melihat cambuk itu, dan dia diam-diam terkejut. Dia merasa bahwa dia tidak dapat menahan satu pukulan pun dari cambuk ini. Kekuatan cambuk ini sungguh tak terbayangkan. Bab 1791, Empat Roh Membuka Jalan Menuju Dao Impian. Memegang cambuk Kaisar Naga, Xuan Luo menyerang. Cambuk itu terbang langsung menuju pintu dan masuk. Gemuruh menggelegar bergema dan pintu bergetar. Kekacauan emas di dalamnya menjadi kabur dan tiba-tiba runtuh. Sebuah kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam pintu dan merobek celah di dalam kekacauan di dalam pintu. Pembukaannya sangat dalam,
dan tidak diketahui kemana perginya. Sekilas, suasananya gelap, tapi tekanan aneh datang dari kekacauan itu. Saat tekanan menekan, bukaannya menutup dengan cepat. Mata Xuan Luo berbinar dan dia melambaikan cambuknya sekali lagi. Dia menyerang 9 kali berturut-turut, gemuruh yang menggelegar bergema setiap kali, dan cambuk naga itu melebar hingga panjangnya puluhan ribu kaki. Pada akhirnya, cambuk itu terbang ke pintu dan merobek kekacauan, membentuk jalan dengan tubuhnya. Jalan ini menuju ke benua astral abadi, seperti jalur reinkarnasi. Saat kamu bereinkarnasi, selain melanggar hukum benua astral abadi, ada juga bahaya tersesat. Ingatlah untuk mengikuti naga itu dan kamu akan berada di jalan menuju reinkarnasi. Kata-kata Xuan Luo bergema saat tangannya membentuk segel dan membukanya. Roh kedua, setan gunung, muncul atas nama orang tuanya. Tangan Xuan Luo bergerak dan sebuah ilusi muncul di hadapannya. Itu adalah dunia bersalju dan gunung bersalju yang menembus surga. Gunung itu tinggi dan tampak tak berujung. Itu ditutupi dengan warna putih dan dapat mengejutkan siapapun yang melihatnya. Akan ada ilusi yang menghalangi jalan menuju reinkarnasi. Gunung ini adalah iblis yang merupakan gunung kuno di benua astral abadi, tetapi telah saya sempurnakan. Saya mengorbankan jiwa yang tak terhitung jumlahnya sampai ia menjadi iblis surgawi. Ini dapat melindungi jiwamu agar tidak berhamburan. Xuan Luo melambaikan tangan kanannya dan gunung bersalju itu terbang menuju pintu. Suara retakan bergema saat jalan yang dibuat oleh naga itu membeku dalam warna putih. Itu meluas tanpa henti. Jalan reinkarnasi sekarang dilindungi oleh gunung bersalju, tapi masih belum lengkap. Roh ketiga, pedang surgawi, aku memanggilmu. Xuan Luo melambaikan tangan kirinya dan sebuah celah muncul di antara alisnya. Pedang seukuran telapak tangan terbang keluar. Saya menyempurnakan 99.999 planet rusak di sekitar tepi benua astral abadi untuk membuat pedang ini. Saya kemudian membantai jalan saya ke tanah surgawi untuk membunuh makhluk surgawi dalam jumlah yang sama dan memurnikan jiwa mereka untuk membuat pedang ini. Pedang ini sangat ganas. Saat itu muncul, para dewa merasa takut. Hari ini, saya akan mengirimkan pedang ini untuk mengawal Anda semua di jalur reinkarnasi. Ini akan membuat kalian semua aman sepanjang perjalanan. Xuan Luo melambaikan tangan kirinya dan pedang itu menampakkan aura ganas saat terbang menuju pintu. Itu dikelilingi oleh energi pedang yang mengejutkan. Jalan ini memiliki naga sebagai jalannya, gunung bersalju sebagai penjaganya, dan pedang ganas yang tak ada habisnya untuk memimpin jalannya. Meskipun jalannya panjang, selain hukum benua astral abadi, semua masalah lainnya telah diselesaikan dan risiko reinkarnasi telah sangat berkurang. Roh keempat, iblis angin, muncul di hadapanku. Persiapan Xuan Luo tidak hanya berakhir di situ. Reinkarnasi kali ini tidak terjadi di benua astral abadi, jadi kuncinya adalah melawan hukum benua astral abadi. Saat dia berbicara, Xuan Luo menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah esensinya yang berharga. Darahnya merah, tapi saat muncul, warnanya berubah menjadi hitam. Darah hitam itu bergerak dan mengeluarkan gas hitam. Itu langsung membentuk sosok yang dikelilingi oleh kabut hitam di hadapan Xuan Luo. Sosok ini buram tetapi dipenuhi energi iblis. Energi iblis ini bukan berasal dari iblis kuno tetapi dari semua niat jahat makhluk hidup. Setelah cukup banyak niat jahat, ini terkumpul,
iblis akan terbentuk. Saya telah memurnikan iblis ini selama 3 reinkarnasi, dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya telah mengumpulkan niat jahat dari 3,6 miliar orang jahat. Ia telah memperoleh kecerdasan dan dapat dianggap sebagai roh iblis. Di klan Daokunoku, ada tablet iblis yang menyerap kekuatan ibadah. Itu adalah salah satu dari 3 senjata terkuatku. Dengan ini, itu bisa berubah menjadi segel agar ingatan kalian tidak rusak atau hilang saat kalian semua bereinkarnasi. Kemudian, setelah kalian semua terbangun, semua ingatan kalian akan dipulihkan. Itu juga akan membuat kecuali Grand Empyrean lain mencari jiwamu, tidak ada orang lain yang bisa mengetahui identitas kehidupanmu sebelumnya. Dengan ini, reinkarnasi akan selesai. Xuan Luo melambaikan tangan kanannya dan kabut hitam terbang menuju pintu. Jalur es di dalam pintu tertutup kabut hitam. Kabut bergerak dan tampak menakutkan, namun tampak tenang dan menjadi seperti cermin. Setelah mengeluarkan 4 harta terkuatnya, ekspresi Xuan Luo tidak berubah sama sekali. Kultivasinya menantang surga, dan dia sudah siap, jadi dia langsung pulih dari konsumsi ini. Dia mengangkat tangan kanannya dan membentuk segel. Matahari berwarna darah tiba-tiba muncul di atas tangannya. Matahari ini awalnya tidak terlihat, tetapi saat Xuan Luo melihatnya, suara berderak bergema. Matahari yang awalnya ilusi segera berubah menjadi nyata. Itu bisa disentuh, dirasakan, dan dipegang. Wang Lin, ini dibuat dari kekuatan Grand Empyrean orang tua ini, dan itu dapat meningkatkan kekuatan mantra Daomu secara tak terbatas. Gunakan ini dengan Dao impianmu. Gunakan metode ini untuk menyegel ingatan mereka dalam mimpi sampai kamu tiba untuk membangunkan mereka. Bagi mereka, reinkarnasi ini akan menjadi mimpi. Matahari berwarna darah seukuran kepalan tangan melayang menuju Wang Lin dan ditangkap olehnya. Saat Wang Lin menyentuh matahari, hatinya bergetar. Dia dapat dengan jelas merasakan aura yang berkelap-kelip di dalam matahari yang tidak dapat dia pahami tetapi membuat jiwanya bergetar. Apakah ini kekuatan 9 matahari? Wang Lin melihat matahari berwarna darah di tangannya dan diam-diam merenung sejenak sebelum dia menutup matanya. Dream Dao-nya diaktifkan saat dia menutup matanya. Dream Dao adalah mantra asli Wang Lin dan sudah menjadi mantra yang kuat. Dengan harta karun dari Xuan Luo, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dan hampir mencapai titik mimpi menjadi kenyataan. Riak tak terlihat menyebar dari tubuh Wang Lin dan menyelimuti semua orang. Perlahan, semua orang, termasuk Li Qianmei, memejamkan mata dan tenggelam dalam mimpi. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, satu dupa waktu berlalu. Tanda buram muncul di antara alis Wang Lin. Tanda yang sama juga muncul di antara alis semua orang di sini. Tanda-tanda ini sepertinya beresonansi satu sama lain seolah-olah ada hubungan aneh di antara mereka. Koneksi ini akan memungkinkan Wang Lin menemukannya di masa depan. Dengan suara berderak, matahari di tangan Wang Lin pecah. Saat matahari menghilang, Wang Lin membuka matanya dan semua orang membuka mata mereka. Tanda di antara alis mereka tidak lagi berkedip tetapi sangat jelas. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati setiap orang. Entah mata mereka terbuka atau tertutup, mereka bisa merasakan satu sama lain. Hal ini terutama berlaku untuk Wang Lin, dia merasakannya lebih kuat lagi. Setelah kalian semua bereinkarnasi, perasaan ini akan menjadi jauh lebih lemah. Namun,
Jika Anda tidak berjauhan, Anda semua bisa merasakannya. Sekarang melangkahlah ke tubuh naga dan lelaki tua ini akan mengirim kalian untuk bereinkarnasi. Suara Xuan Luo dipenuhi dengan kekuatan, menyebabkan Wang Lin dan semua orang merenung dalam diam. King Lin menghela nafas panjang dan berjalan ke depan. Dia adalah orang pertama yang berjalan menuju pintu keluar dunia gua, dan putrinya, King Xuang, mengikutinya. Zhou Yi hendak melangkah maju. Tetapi sesuatu melilitnya, menyebabkan dia berhenti. Kakak Zhou, mohon tunggu sebentar. Saya akan mencoba membantu masalah Anda ketika Anda bereinkarnasi. Kata-kata Wang Lin bergema di benak Zhou Yi. Wang Lin, kita akan bertemu di benua astral abadi. King Lin tampak tenang. Dia berbalik dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Namun, keengganan di matanya mengungkapkan pemikiran sebenarnya. King Lin berbalik dan berjalan menuju kabut seperti cermin. Ekspresi King Xuang dingin, seolah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat memengaruhinya. Namun, sebelum melangkah ke dalam kabut, dia berhenti sejenak dan kembali menatap Zhou Yi. Kuharap kamu tidak menggangguku, kata-katanya sedingin ekspresinya, tapi rasanya ada makna yang lebih dalam. King Xuang menghilang ke dalam kabut. Zhou Yi diam-diam merenung dan mengungkapkan ekspresi pahit. Wang Lin memandang Zhou Yi. Mereka sudah saling kenal selama lebih dari 2000 tahun, dan dia menyadari kegilaan Zhou Yi terhadap King Xuang dan kisah mereka. Melihat ekspresi pahit Zhou Yi, Wang Lin menghela nafas. Tangan kanannya mengusap keningnya sendiri dan tanda di antara kedua alisnya tampak sedikit redup, seperti ada sesuatu yang telah diambil. Dia kemudian menempelkannya ke dahi Zhou Yi. Pergilah, kakak Zhou. Aku menghadiahkan segel memori King Xuang padamu. Setelah kalian berdua bereinkarnasi, mungkin ada hubungan di antara kalian berdua. Mungkin kalian berdua akan bertemu. Zhou Yi dengan getir mengangguk dan menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Dia berjalan menuju pintu dengan kebingungan, tidak tahu apakah dia harus bertahan. Dia menghilang ke dalam pintu. Orang keempat yang pergi adalah King Sui. Dia tiba di samping Wang Lin dan memandang Wang Lin sambil tersenyum. Adik laki-laki, aku akan menunggumu di benua astral abadi. Jika kamu menemukan putriku terlebih dahulu, tolong jaga dia untukku. King Sui tersenyum dan menatap kupu-kupu merah. Cinta kebapakannya sangat kuat. Mata kupu-kupu merah memerah dan air mata mengalir. Dia berjalan keluar beberapa langkah untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia menggigit bibir bawahnya dan pada akhirnya tidak berbicara. Dia melihat King Sui berjalan menuju pintu dan melihatnya menghilang di dalam. Air mata mengalir tanpa henti saat dia berubah menjadi sinar merah dan terbang menuju pintu seperti kupu-kupu. Bab 1792 malam ini, keluarga Wang akan diberikan reinkarnasi. Orang-orang di samping Wang Lin berangkat satu persatu. Sebelum pergi, masing-masing dari mereka akan menggenggam tangan mereka pada Wang Lin dan kemudian menuju pintu untuk mengejar impian mereka. 13 berlutut di depan Wang Lin. Dia mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi tekad. Guru, 13 akan pergi. Bahkan ketika ingatan saya tersegel, saya tidak akan melupakan kebaikan yang guru tunjukkan kepada saya. Bahkan ketika aku bereinkarnasi, aku tidak akan melupakannya. Kata-kata 13 penuh dengan tekad. Tekadnya sangat kuat, dan karena itu, meskipun ingatannya tersegel, nalurinya akan tetap ada. Naluri inilah yang paling dia pedulikan,
hubungannya dengan Wang Lin sebagai murid Wang Lin. Setelah 13, itu adalah Si Tunan. Si Tunan selalu berhati-hati, dan saat ini, dia tertawa ketika dia terbang menuju pintu. Dia mengeluarkan kendi anggur dan melemparkannya kembali ke Wang Lin. Wang Lin menangkap kendi anggur. Saya suka minum dalam kehidupan ini, tetapi saya tidak tahu apakah saya akan meminumnya di kehidupan selanjutnya. Aku akan memberikan kendi ini padamu. Ketika Anda menemukan saya, berikan kepada saya. Haha, lelaki tua ini harus bereinkarnasi menjadi raja. Sial, itu pasti seorang raja. Tawa Si Tunan bergema saat dia menghilang ke dalam pintu. Namun, belum diketahui apakah keinginannya bisa terkabul. Bereinkarnasi sebagai raja di benua astral abadi adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh Wang Lin dan Xuan Luo. Saya harap ini berjalan sesuai keinginannya. Wang Lin memasang ekspresi aneh. Dia merasa segalanya tidak akan berjalan seperti yang dibayangkan Si Tunan. Yang terakhir pergi adalah Li Qianmei. Dia tersenyum pada Wang Lin dan tidak banyak bicara. Dia hanya mengucapkan satu kalimat lalu berjalan menuju pintu. Aku akan menunggumu, jika kamu tidak dapat menemukanku. Aku akan menunggumu reinkarnasi demi reinkarnasi. Kata-katanya lembut, tetapi tekad dalam kata-katanya mengungkapkan kepribadian aslinya. Li Qianmei telah membuat pilihan dan tidak akan menyesalinya. Di luar pintu, hanya Wang Lin dan Xuan Luo yang tersisa. Xuan Luo memandang Wang Lin dan perlahan berkata, mereka semua sudah masuk. Orang tua ini akan mengaktifkan mantraku untuk melawan hukum benua astral abadi. Kapan kamu akan masuk? Mata Wang Lin berbinar. Dia melihat ke pintu dan tiba-tiba berkata, bisakah senior mengirim beberapa orang lagi untuk bereinkarnasi di benua astral abadi? Tidak masalah. Awalnya saya mengira akan ada ratusan atau ribuan orang. Karena jumlah orangnya kurang dari 20 orang, saya tidak terlalu stres. Selama Anda tidak membawa terlalu banyak orang, itu tidak masalah. Xuan Luo tersenyum. Saya akan mengganggu senior untuk menunggu 5 hari lagi untuk saya. Aku akan membawa lebih banyak orang untuk bereinkarnasi. Mata Wang Lin menjadi dingin dan kata-katanya tenang. Ada beberapa orang yang tidak dibawa Wang Lin karena dia tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan pada Xuan Luo. Tidak ada kebencian langsung atau kebencian apapun di antara mereka. Namun, demi kedamaian dunia gua, mereka berada dalam situasi, bisa dibunuh atau tidak bisa dibunuh. Setelah mendengar kata-kata Xuan Luo, Wang Lin berubah pikiran. Wang Lin menggenggam tangannya pada Xuan Luo dan kemudian berbalik, mengambil satu langkah. Sosoknya berubah dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tepi formasi antara alam dalam dan luar. Formasi baru adalah sesuatu yang dibuat sendiri oleh Wang Lin. Dengan keakrabannya dengan hal itu, dia tidak ragu-ragu untuk melangkah maju. Hanya butuh setengah dupa waktu baginya untuk memasuki sistem bintang kuno. 5 penguasa sistem bintang kuno. Penguasa telah saya segel dan mimpi biru telah berpindah ke alam batin. Tinggal Miao Yin, Dewa Kekosongan, dan 9 surga. Jika saya meninggalkan mereka, ketiganya akan menjadi masalah. Karena mereka melemah, saya akan menemukan mereka satu persatu dan mengirim mereka untuk bereinkarnasi. Tatapan Wang Lin dingin saat dia memasuki sistem bintang kuno. Perasaan ilahinya tiba-tiba menyebar ke segala arah. Setelah kejadian di inti dunia gua,
dia telah mencapai puncak Spirit Void dan warisan Dao kunonya hampir selesai. Pada saat ini, Wang Lin memiliki kekuatan untuk melawan para penggarap Arcane Void tahap akhir. Pada saat ini, dengan budidaya ini, bersama dengan 7 esensi dan mantra Dao kuno, ketiga master sistem bintang kuno yang terluka ini bukanlah tandingannya sama sekali. Saat perasaan ilahi Wang Lin yang kuat menyapu, matanya bersinar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghilang. Di bagian timur sistem bintang kuno, terdapat planet berbentuk bulan sabit. Planet ini memiliki bentuk tidak beraturan yang langka dan dipenuhi aura kematian. Bahkan ada beberapa pukulan keras di sana. Planet ini tertutup pasir kuning. Tidak ada siang hari di planetnya, yang ada hanya malam. Karena tidak lengkap, tidak ada rumput atau pepohonan, yang ada hanya bebatuan besar yang berputar mengelilingi planet. Di bagian atas berbentuk bulan sabit, pasir kuning melayang di udara dan tanah menjadi gelap. Ada celah di sana, dan di tengah celah itu duduk seorang lelaki tua. Wajahnya pucat dan matanya terpejam saat dia sembuh. Namun, darah hitam akan keluar dari sudut mulutnya dan menetes ke tanah, menimbulkan suara mendesis. Saat dia sembuh, aura seperti asap menyebar dari planet ini dan memasuki tubuhnya untuk membantunya sembuh. Orang tua ini tidak lain adalah Master Iblis 9 Surga, yang terluka parah oleh Blue Dream. Saat itu, Joss Flame Realm miliknya telah hancur dan jiwanya mengalami kerusakan. Dia baru saja bertahan dan berhasil mempertahankan sisa kekuatan hidup di dalam tubuhnya. Dia menggunakan aura kematian dari planet ini untuk memulihkan Joss Flame Realm miliknya. Lingkungan sekitar sunyi dan langit gelap, tetapi lelaki tua itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terbuka dan pupil matanya mengecil. Di saat yang sama, cahaya terang muncul di langit yang gelap. Saat cahaya menyinari planet ini, seorang pemuda berpakaian putih keluar. Dia memiliki rambut putih dan ekspresi dingin. Kemunculan Wang Lin menyebabkan 9 surga terkesiap. Dia tidak ragu-ragu memasuki celah tersebut untuk menuju ke kedalaman planet. Tubuh Wang Lin tetap tidak bergerak dan tangan kanannya merobek tanah di bawahnya. Kekosongan di hadapannya bergemuruh dan celah raksasa meluas hingga ke planet di bawahnya. Keretakan tersebut menyentuh planet dan planet bergetar seperti retakan terbuka. Retakan ini dengan cepat meluas. Gemuruh menggelegar bergema dan bumi terbelah terlalu cepat. Dalam sekejap, Wang Lin melihat 9 surga, yang sedang menyerbu ke kedalaman planet. Tuan Iblis 9 surga hampir kehilangan akal sehatnya. Dia jelas merasakan bumi di belakangnya terkoyak oleh kekuatan yang dahsyat. Dia bisa merasakan tatapan Wang Lin tertuju pada punggungnya. Wang Lin, apakah kamu akan membunuhku? Tidak ada kebencian yang mendalam di antara kita. Biarkan aku pergi dan aku berjanji tidak akan pernah memasuki alam batin. Kulit kepala Tuan Iblis 9 surga menjadi mati rasa dan gelombang besar terjadi di dalam hatinya. Kekuatan Wang Lin mengejutkannya, dia tidak pernah menyangka Wang Lin menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat itu. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan mengirimmu untuk bereinkarnasi. Saat Wang Lin berbicara, dia mengangkat tangan kirinya ke arah planet di bawah. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menggunakan Heaven Reaping di planet di bawah. Jika kamu ingin membunuh, bunuhlah. Ada apa dengan mengirimku untuk bereinkarnasi? 9 surga menjerit dan membentuk segel dengan putus asa.
Dia mengatur semua mantranya di hadapannya dan mengeluarkan sejumlah besar harta untuk melawan kekuatan mengejutkan ini. Bumi bergemuruh dan planet ini mulai runtuh. Retakan menyebar dengan sangat cepat, dan dalam sekejap, planet berbentuk bulan sabit itu terbelah dua oleh Wang Lin. Dampak dari keruntuhan tersebut berubah menjadi kekuatan dahsyat yang menyebar ke seluruh sistem bintang. Akibat dampak ini, suara letupan terdengar dari hadapan Master Iblis Sembilan Surga. Semua mantra dan harta karunnya runtuh. Dia batuk darah saat dia mengatupkan giginya dan ingin melarikan diri. Namun, Wang Lin diam-diam muncul di hadapannya, dan telapak tangan Wang Lin mendarat tepat di antara alisnya. Aku memang di sini untuk mengirimmu untuk bereinkarnasi dan bukan membunuhmu. Kata-kata tenang Wang Lin bergema. Ini adalah suara terakhir yang didengar Sembilan Surga. Ketika telapak tangan Wang Lin mendarat, jiwanya disegel dan disingkirkan oleh Wang Lin. Wang Lin dengan mudah menyegel Master Iblis Sembilan Surga, yang telah terluka oleh Dao Master Blue Dream. Dari saat dia tiba hingga saat dia menyegel Sembilan Surga, itu hanya terjadi beberapa saat saja. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia melihat ke barat. Dia bisa merasakan disitulah penyembuhan Miao Yin. Miao Yin berada di planet yang penuh dengan energi spiritual. Dari jauh, planet ini adalah planet air. Tidak ada benua di atasnya, hanya beberapa pulau. Sisa dari planet ini tertutup oleh laut. Lautnya tidak biru, tapi keemasan. Ombak terjadi di laut emas oleh angin. Ada beberapa binatang yang berenang di laut, terkadang memperlihatkan bayangannya. Ukurannya sangat besar. Miao Yin sedang duduk di bagian terdalam laut, dikelilingi kegelapan. Namun jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan melihat lautan tulang putih. Tulang putih ini sebagian besar adalah tulang binatang. Saat Miao Yin sembuh di kedalaman laut, sepertinya ada suara gemuruh yang menyebar melalui air melalui metode khusus. Wang Lin, mimpi biru, kalian berdua tidak akan mati dengan baik. Mata Miao Yin terbuka lebar. Ekspresinya berubah. Dia telah terluka oleh Blue Dream dan tingkat budidayanya telah turun ke Spirit Void. Diperlukan setidaknya 100 tahun untuk kembali ke puncaknya. Dia hanya bisa menyembuhkan dengan gila-gilaan untuk mencoba mempersingkat waktu. Saat dia meraung, Miao Yin meraih laut dengan tangan kanannya. Sebuah pusaran muncul dan seekor ular laut hitam panjang gemetar dan tidak berani melawan karena tertangkap oleh pusaran tersebut. Miao Yin meraih kepala ular laut dan menggigit lehernya. Dia menghirup dan menghabiskan semua saripati ular laut itu. Ular laut itu langsung berubah menjadi kerangka dan dibuang ke samping. Dia akan terus berkultivasi ketika ekspresinya berubah drastis dan dia melihat ke atas. Langit terdistorsi di atas lautan emas dan Wang Lin berjalan keluar. Matanya bagaikan kilat saat dia memandang laut di bawah. Miao Yin, hari ini aku datang untuk mengirimmu bereinkarnasi. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.